Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulu-dulu di lembur juga para di kota. Kita menyaksikan Kang Deddy Mulyadi lagi bahagia-bahagianya ya. Ia selalu berjalan ke sana kemari beriringan dengan seorang gadis cantik yang mempesona. Dia juga ditemani oleh putrinya Nyihyang Sukma Ayu. Kebersamaan mereka akhir-akhir ini menyita perhatian publik ya, dan orang banyak yang kepo, kemudian banyak yang bertanya. Bahkan beberapa berita online media nasional memposting tentang berita-berita teka-teki Kang Deddy Mulyadi akan segera menikah kembali ya. Dan ketika kita bertanya bahwa pertanyaan kita, siapakah gadis cantik itu? Kita mendapati beberapa sumber yang kredibel bahwa gadis cantik itu dipastikan adalah calon istri Kang Deddy Mulyadi. Persoal kemudian nanti jadi dia menikah atau tidak ya itu cerita lain lah ya. Orang sudah bertunangan saja kadang yang namanya kehidupan tidak bisa dipastikan, sehingga bisa saja orang berubah sesuai dengan takdir dan garis kehidupan masing-masing. Nah, tetapi dari sinyal-sinyal yang kuat bahwa perempuan yang selalu berada di samping Kang Deddy Mulyadi itu adalah calon istri Kang Deddy Mulyadi. Ya, kita berharap juga bahwa Kang Deddy Mulyadi bisa move on setelah cerai dari Ambu Ane Ratnamustika, setelah kemudian dia mencoba menjalin relasi dengan misalnya gadis Cirebon yang kandas, kemudian menjalin relasi dengan Teh Gita KDI juga yang tidak ada chemistry-nya gitu di dunia nyata. Nah, mudah-mudahan dengan yang ini Kang Deddy Mulyadi segera mendapati calon istri yang betul-betul bisa dijadikan pendamping hidupnya. Karena kalau kita melihat gestur dari sosok perempuan yang ini ya, kita melihat bahwa ini perempuan ini masih muda. Lalu kemudian muncul pertanyaan, berapa sih usianya perempuan atau gadis cantik ini? Kita perkirakan bahwa gadis ini masih berusia 21 tahun. Artinya kalau kemudian Kang Deddy Mulyadi hari ini usianya 53 tahun, berarti terpaut usia jauhnya 32 tahun. Tidak ada masalah, no problem. Karena secara postur, secara fisik Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang sangat merawat kesehatannya, menjaga tubuhnya. Ia terlihat begitu bersih dan sehat. Sehingga perbedaan usia ini tidak ada masalah. Banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian punya istri, istrinya sangat muda. Contoh Yusril Iza Mahendra itu terpaut usia puluhan tahun dengan istrinya yang berasal dari Jepang. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang kedua. Tadi yang pertama, siapakah gadis ini? Kita mendapati beberapa informasi bahwa itu adalah calon istri Kang Deddy Mulyadi. Yang kedua adalah berapa usianya? Usianya di kisaran kalau kita taksir dari postur seperti itu masih usia 20 atau 21 tahun lah ya. Dan kita juga mendapati beberapa informasi yang asalnya memang tidak di privat akhirnya menjadi di privat. Misalnya dia disinyalir punya akun Instagram. Dulu fotonya terpampang, kemudian setelah ramai orang mencari akun atau media sosialnya seseorang gadis cantik ini, kemudian akhirnya menjadi di privat akunnya. Nah, tetapi usianya masih muda. Dan kalau kita kemudian menelusuri lebih jauh, menurut informasi yang kita kumpulkan, itu si teteh cantik itu masih kuliah ya, dan kuliahnya itu di Bandung, di Universitas Telkom Bandung. Dan dia masih menempuh studi ya, masih menempuh pendidikan di jenjang sarjana ya. Oleh sebab itu, ia adalah kategorikanlah mahasiswi. Bahkan posisi ia sebagai mahasiswa menurut beberapa cerita nih, itu juga sudah diketahui oleh teman-temannya ya, oleh menjadi trending topik lah ketika si teteh cantik ini bersanding dan sering bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan ketika acara lomba joget gemoy pada beberapa hari yang lalu di Lembur Pakuan Subang, konon beberapa teman-teman dari si teteh cantik ini ikut datang ke Lembur Pakuan dari Bandung ya, rombongan sekitar 1 atau 2 mobil, bahkan ada dosennya juga yang ikut ke Lembur Pakuan Subang. Nah, itu sebagai gambaran lah bahwa sosok perempuan yang masih muda ini adalah masih menempuh studi di universitas di Bandung ya.
Kemudian namanya, kalau namanya ini memang kalau kita melihat dari akun Instagramnya yang masih di privat, dan kita kalau mau mengajak berteman kita harus melakukan permohonan meminta. Ini namanya Akila ya, namanya Akila. Apapun lah namanya, yang penting si teteh ini namanya Akila, dan Akila apa kepanjangannya kita belum punya data, dan nanti akan kita perlahan-lahan ya, kita juga akan mencoba untuk bertanya kepada Kang Deddy Mulyadi atau kepada si teteh cantik itu secara langsung ya. Kemudian yang lain, informasi yang lain asalnya ia adalah orang yang berasal dari Tasikmalaya lah ya. Kemudian Tasiknya di mana tentu saja tidak harus secara detail disampaikan ya, itu juga menjadi privasi ya. Setiap orang punya privasi, alamat dan lain-lain tentang kehidupannya. Tetapi itu ya tadi nama, kemudian usia, kemudian asalnya dari mana, aktivitasnya masih mahasiswi dan lain-lain. Itulah gambaran bahwa Kang Deddy Mulyadi hari ini terlihat begitu happy dalam hidupnya. Ia punya calon istri, dan kalau kita lihat gestur itu sangat responsif gitu ya. Artinya gini, kalau kita melihat komunikasi Kang Deddy Mulyadi yang dilakukan dengan beberapa perempuan sebelumnya, itu tidak sekeren dan semasif saat ini ya. Kalau saat ini kita melihat respons si teteh cantiknya begitu responsif terhadap Kang Deddy Mulyadi, sikapnya sudah dewasa, melebihi usianya yang konon kalau dikira-kira masih berusia 20 atau 21 tahun. Ini sudah dewasa, sudah bisa menyeimbangkan dengan sikap dan perilaku Kang Deddy Mulyadi. Ya kita berharap dan berdoa mudah-mudahan nih Kang Deddy Mulyadi segera melamar ya. Dan kapan Kang Deddy Mulyadi melamar? Kalau hitung-hitungan dulu rahayu sih bisa saja usai perhelatan politik sekarang ya. Kang Deddy Mulyadi itu hari ini lagi gencar, lagi gesit untuk melakukan sosialisasi terutama untuk kemenangan Jenderal Prabowo Subianto di wilayah Jawa Barat. Walaupun sudah ada TKD yang dikomandoi oleh Ridwan Kamil, tetapi kemudian semua kita tahu masing-masing dua tokoh besar ini, Kang Deddy Mulyadi punya basis yang tersebar di beberapa pelosok di desa. Karena orang yang selama ini punya kebiasaan untuk menyapa warga sampai ke dapur, sampai ke rumah-rumahnya ya Kang Deddy Mulyadi. Kalau Ridwan Kamil selama ini memang sering mainnya di media sosial ya. Tetapi Kang Deddy Mulyadi seperti kita tahu, dia betul-betul turun dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah. Apa yang dia cek? Pembiasaan warga. Dia mengecek apakah warga itu punya beras atau enggak. Dia mengecek warga itu punya duit untuk bayar listrik atau enggak. Dia mengecek warga itu punya duit untuk berobat atau enggak. Dia mengecek warga itu punya ikan untuk makan atau enggak gitu. Nah itu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selama ini. Seperti kita ketahui secara bersama-sama. Maka apa yang menjadi kesibukan Kang Deddy Mulyadi sehingga kemudian bisa mengerem, taruhlah tanda kutip, kapan Kang Deddy Mulyadi melamar misalnya gadis ini, kapan Kang Deddy Mulyadi menikahi. Saya pikir Kang Deddy Mulyadi akan fokus terlebih dahulu untuk memenangkan Jenderal Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan wakilnya Kang Gibran ya. Dan Kang Deddy Mulyadi sendiri hari ini kan fokus juga ya di Dapil Jabar 7 meliputi Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi dan Purwakarta. Ia sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra nomor urut 1 ya. Dan itu tentu pekerjaan yang harus terus dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi untuk bagaimana dia juga secara personal memenangkan pertarungan legislatif di Dapil Jabar 7 ini. Belum lagi anaknya yang nyalon di Dapil Jabar 10 di Purwakarta dan Karawang, Maula Akbar Mulyadi Putra nomor urut 4 di Partai Gerindra, juga sama itu menjadi bagian tak terpisahkan bagaimana konsentrasi Kang Deddy Mulyadi saat ini adalah memenangkan pertarungan presiden dan legislatif juga Partai Gerindra ya. Oleh sebab itu mudah-mudahan ini menjadi energi nih bagi Kang Deddy Mulyadi ya, di saat beliau lagi semangat,
lagi jatuh cinta, binar-binar jatuh cinta dari personal Kang Deddy Mulyadi terlihat lah. Bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia tertawa, bagaimana ia bersikap, bagaimana ia berkedip, dan bagaimana gestur dan gerak tubuhnya Kang Deddy Mulyadi itu bisa kita lihat. Karena Kang Deddy Mulyadi adalah orang yang selama ini selalu mengandalkan perasaan, sehingga gerak-geriknya selalu terlihat, dan ia selalu orang yang misalnya open, orang yang terbuka. Kalau dia sakit ya dia menangis, kalau dia bahagia ya dia tertawa. Nah itu dulur-dulur salah satu bagaimana kita membincangkan tentang sosok Kang Deddy Mulyadi hari ini yang rupa-rupanya lagi kasmaran, dan kadang kita penasaran juga siapa nama atau perempuan yang selalu berada di sampingnya. Dan nanti di konten-konten selanjutnya kita akan ngulik, dan mudah-mudahan kita mendapatkan informasi yang sahih dan valid dari lingkaran orang-orang terdalam beliau. Itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk bercerita dan berbagi, karena itu merupakan kebahagiaan Kang Deddy Mulyadi. Maka kita juga ikut berbahagia ya ketika melihat idola kita berbahagia. Oke, segitu saja dulur-dulur. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Nurdin. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Pak Deddy, kata Pak Deddy, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar, kasih 5 ekor. Setelah itu kasih dana pendampingan, PPL-nya arahin, itu kotoran sapi jadi pupuk organik. Puterin begitu. Kemudian apalagi jamin kesehatannya, kalau sakit nggak usah susah. Bener rakyat pakai BPJS, bener, tapi banyak yang BPJS-nya nggak bisa bayar. Saya tuh kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Tiap hari aku ngurus yang begitu. Masuk rumah sakit BPJS nggak ada, bayar dulu. Masuk rumah sakit, di rumah sakitnya nggak bisa nungguin. Kenapa? Berhenti kerja ngebecanya. Bener nggak? Nah, jadi gratisin itu pelayanan kesehatan. Yang berikutnya apa lagi? Bangun rumah sakit, jangan numpuk satu tempat. Ya, kabupaten harus punya rumah sakit rujukan, nggak usah operasi ke pusat kota, cukup di kabupaten. Turunin dokter-dokter terbaik di situ. Kemudian siapkan subsidi untuk apa? Kalau orang sakit, keluarganya harus disubsidi. Kenapa Kang Deddy ngomong gitu? Suaminya sakit, bininya nungguin. Yang nyari duit siapa? Saya ngalamin, saya pernah punya kebijakan. Kalau keluarganya sakit, yang nungguinnya saya kasih uang saku 100.000 per hari. Bisa negara? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Sekolah, bikin perguruan tinggi udah dirancang oleh Pak Prabowo kan, sekarang sudah ada politeknik di NTT. Nanti terus begitu. Nah, kemudian kalau itu dilakukan, kemiskinan selesai. Orang miskin karena sakit, rumah sakitnya mahal. Benar gak? Orang kaya penghasilan 20 juta kena cuci darah jadi miskin. Benar gak? Benar gak? Ini problem
Terus kemudian infrastrukturnya benerin yang berkualitas di desa-desa. Jangan jalan dibangun sekarang, besok sudah rusak lagi.